Jadi kamu seneng gitu ya tahu ternyata dua orang ini yang aku suka interaksi ternyata satu agensi. Benar sekali. Hai, kembali lagi di channel YouTube Serba Serbi K-pop. Jadi hari ini kembali lagi di konten bincang-bincang bersama salah satu K-popers. Kita di sini akan membahas tentang JYP Entertainment. You know JYP Entertainment itu salah satu big three di Korea Selatan. Di sini kita akan menggali bagaimana sih JYP itu di mata para JYP stan. Sebelum kita memulai bincang-bincang kita, like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notif baru dari kami. Oke, hari ini kita bersama dengan Febrianti. Halo. 안녕하세요, Febri입니다. Saya adalah K-popers yang Kebanyakan sukanya dari JYP ya. JYP, iya, karena suka aja. Sesuai dengan selera ya. Iya, saya tarikan orang. Sudah dengar-dengar namanya K-pop kan? Ya, awal dari saya tahu K-pop itu dari Big Bang, ya Bang Bang Bang. Bang Bang Bang. Oh Iya, ya. karena kemarin itu kan kita orang kampung kayak Adek, jangan kampung. maksudnya bukan orang kampung tapi lebih Pokoknya di pelosokan ya. pelosok. Taunya lagu itu. Ya, bukan kebanyakan juga di sebelah rumah tuh muter-muter lagu K-popers. Yang paling banyak tuh kayak Big Bang, terus Super Junior, sorry gitu. Iya, Mr. Simple ya. Simple ya. Ya, jadi dari situ awalnya tahu Iya, K-pop ya. tapi nggak tertarik di situ, cuman aku Kayak tuh semacam dengar aja. mendengarkan aja. Tapi Kadang belum ke agensi. Iya. Oh, aku mau stan ini. iya, cuma sekedar mengetahui nama Nah, aja, lagunya terus itu dari nama bandnya aja. tahun berapa sih jadi JYP stan? Awal mulai mengenal Cat Seven. Oh, awal mulai mengenal GOT7. Kamu jadi JYP stan itu setelah tahu bahwa ternyata GOT7 seagensi dengan Twice. Yes. Jangan bilang kamu siperin mereka, makanya jadi JYP stan. Gimana kayak orang kalau otak bocil. Ngaku sendiri ya. Iya, kawan tuh kan umur 11-11an tahun ya kak ya, 12 apa tuh 12-12 ya kak ya. Entah. Kelas 5 SD. Oh my god, iya. Kan kok enggak ingat ya tuh itu. Kamu kelas berapa? Dua kelas. SMP sih. Enggak lo kak, enggak SMP. Dan sekarang saya mau kuliah tahun ini. Oh my god, udah berapa lama gitu ya. Ya memang saya kalau kenal itu saya langsung nge-shipperin gimana bocil ya kayak gitu namanya. Jika suka shipperin sama idol-idol lain yang kita suka. Jadi iya dari situ. Oke. Jadi kamu seneng gitu ya tahu ternyata dua orang ini yang aku suka interaksi ternyata satu agensi. Benar sekali. Jadinya kamu suka GOT7, kamu suka Twice. Kamu akhirnya jadi JYP stan. Tapi setelah menjadi JYP stan, kamu tentunya cari-cari tahu dong siapa-siapa aja artis-artis agensi. Bisa dikasih tahu siapa aja? Ya. Kali ini yang bertahan sekarang itu cuman 4 ya kak. J6, Twice, GOT7, Easy, Stray Kids. Terus dan ada soloistnya juga. Tapi soloistnya satu, tapi kayak nggak terlalu apa gitu. Lebih kenal yang boy group, girl group ya. Aja, iya. Ini tadi kan kamu awalnya juga sukanya karena GOT7 kan. Pasti udah tahu dong kabar bahwa GOT7 ini udah Ya. ternyata keluar dari JYP. Ya, itu Gimana sih? Kan Iya. Kabin itu gimana? Rasa sedih banget gitu ya, apalagi sama Agase gitu kan. Padahal saya kira kalau bubar itu berarti bukan bubar dalam hal ini, tapi mereka ini kayak bubar langsung terpencar gitu loh kak. Dengan paling sedihnya itu bubar kembali di negaranya langsung. Iya, ya my ampun. God. Sumpah, di situ saya kayak merasa nangis banget. Aku di situ ada dua pikiran, JYP yang jahat atau memang GOT7 yang mutus sendiri. Dua-dua kadang aku nyalahin JYP gitu sih. Dari masalah GOT7 itu jujur, kamu ada nggak sih mulai berkurang ketertarikan dengan JYP? Ya. Karena gimana? Aku tuh kayak kurang suka banget tentang gimana JYP menyelesaikan masalah. Yang ujung-ujungnya juga tuh membuat hati JYP stan sakit gitu
disayangkan kan, apalagi GOT7 itu aduh punya talenta loh. Gimana sih perasaan? Sakit ya? Sakit banget. Aku aja yang dengar loh, aku tuh paling sedih banget kalau ada berita yang kayak gitu, apalagi si Mark sampai Iya, pulang ke rumahnya. sampai sekarang tuh aku belum berani nonton itu loh, kabin untuk mereka diantar di Aku udah lihat itu, aku sedih loh. enggak, aku sampai sekarang tuh nggak berani banget karena gimana, itu mengundang sakit gitu sampai sekarang itu. Padahal itu sering muncul di beranda YouTube loh kak, karena aku mengikutinya di YouTube, kan dia punya channel YouTube. Nah, jadi dia tuh kayak ngasihkan video dia, tapi sampai sekarang tuh aku nggak mau ngeliat itu aja gitu karena kesannya tuh oh my god. Sedih banget ya, ternyata mereka nggak apa, walaupun tetap yang dibawa nama GOT7, hanya ya jadwal nggak akan seperti yang dulu. Iya. Sedih ya, kecewa, sedih, tapi kalau kabar menurun enggak. Tetap karena masih ada Twice kan, dan adik-adiknya juga Stray Kids. Banget. Ya, harapanmu ke Stray Kids gimana sih? Supaya nggak mudah-mudahan kedepannya nggak terulang lagi tentang bagaimana kejadian di GOT7 ini, supaya mereka tuh kalau memang ada masalah, kalau mau bubar diselesaikan secara baik-baik, jadi nggak ada kontroversi lagi antara agensi dan artisnya gitu. Masih ingat kan, belum lama ini ada kabar tentang Dahyun. Gimana sih tanggapanmu? Keluarkan aja unek-unek gimana, karena itu sampai trending Iya, loh bener kemarin sekali, saya Kabin. Gini, ikuti. sebenarnya artisnya nggak ikut bermasalah di sini, yang bermasalahnya itu adalah stylistnya, karena artisnya itu bagaikan nerima apa aja yang dikasih stylistnya. Mereka tuh kayak mereka tuh tinggal ngambil terus memakai terus mengambilkan apa ini. Jadi menurut saya sebagai stand once merasa sakit hati aja sih, karena akhir-akhir ini Twice banyak kasus kayak apa-apa itu. Jadi menurut saya tuh kayak oke lah, satu masalah, tapi menurut saya sebagai stand once agak sakit hati juga dengan humor tersebut. Kayak sedikit kayak mereka tuh kayak iya ya, kita tuh kayak ngebatasi ini dulu, tapi bukan berarti, memang aku merasa bersalah juga karena tanpa sepertujuannya bukan, tapi kan jangan langsung ke artisnya juga bukan. Itu ya kayak semacam, sebenarnya yang lain itu yang menghujat deh, lebih ke haters ya, Benar sekali. Jadi aku pun ngambil alih tempat untuk sebelum itu menghujat. sebelum itu aku udah tahu siapa peran masalah tersebut, jadi kayak aku tuh fine aja sampai sekarang, walaupun sakit banget hatinya gitu. Padahal music project mereka tuh sangat bagus gitu. Mendukung ya untuk solo Iya, per member. sekali. Harapanmu sih gimana untuk melodi project yang lain? Menurut saya Joy, staff-staff lain itu sebelum melakukan itu memeriksa semua supaya tidak terjadi salah apa-apa, karena sedikit salah pun yang ditujukan kepada artisnya sendiri, dan artisnya sendiri nggak tahu apa-apa kayak apa itu. Jadi menurut saya untuk selanjutnya kembali ya. untuk selanjutnya lebih disiplin, lebih diperiksa baik-baik, diamankan supaya nggak terjadi lagi seperti itu. Kita ke kontrak Twice ya. Menurutmu ya sebagai Once dan melihat tentang apa yang sudah Twice alami selama jadi di JYP, itu akan membuat Twice bertahan atau sama dengan GOT7 akan keluar? Pandanganmu gimana? Sekarang tergantung agensinya sendiri sih kak. Kalau memang dia memberikan perhatiannya kepada idol lain, idolnya bakal merasa nyaman di agensinya sendiri. Jadi aku kalau artis keluar dari agensinya, satu terbesar sama aku tuh berarti dia nggak agak nyaman di agensinya. Jadi menurut saya tergantung dengan agensinya sendiri. Kemungkinan besar mereka akan memperpanjang kontrak mereka, karena kemarin itu semasa agen stopnya mereka diundang di radio, mereka ditanyakan itu. Jadi pemisalan nih nantinya Twice betul tidak memperpanjang kontrak dan akhirnya memilih untuk meninggalkan JYP, tapi sama seperti GOT7 tetap membawa nama GOT7. Gimana perasaan? Dan saya sih masih senang, karena gimana? Mereka tetap bersama tanpa agensi kan, Kabin.
mereka masih membawakan nama Twice walaupun nggak mau membawa nama agensi lagi. Karena mereka tuh masih bersama lagi, masih berkumpul lagi walaupun mereka tuh udah nggak ada di JYP lagi kayak gitu. Tapi menurut saya aku masih, karena kebersamaan Karya ya tetap. karya mereka tetap menjalani karya mereka gitu. Setuju nggak sih kalau dibilang sekarang JYP itu lebih ke ITZY karena ITZY yang baru jadi lebih fokus ke situ? Ya, Setuju? setuju banget. Karena gimana mungkin, karena gini, kadang orang bilang kalau udah dewasa berarti nggak bisa dituntun lagi, bukan kabin. Wah, betul. Ya, jadi yang kecil itu harus dituntun lagi karena mereka udah senior dan udah berpengalaman dan udah mendapat banyak bimbingan dari JYP. Mungkin kata JYP mereka lebih fokus membimbing yang juniornya aja. Gak sakit hati kan? Sakit hati aku sedikit sakit hati Kak. Karena gini, banyak permasalahan Twice yang gak diangkat bicara oleh JYP. Jadi kayak kadang aku tuh kayak merasa itulah, makan haters bakal banyak mengatakan yang enggak kalau agensinya tetap diam gitu. Oke. Jadi terakhir nih ya, walaupun begitu kamu tetap JYP stan kan? Ya, Apa harapanmu ke depannya biar JYP itu lebih bagus? Kabar nggak ikut-ikut kontroversi, nggak terlibat kontroversi lagi. menurut saya lebih banyak perhatian ke idol, jangan ke idol yang satu, banyak idolnya lain, karena dia itu bukan punya idol yang satu aja, tapi masih banyak idol walaupun kata terkenal. Gimana seseorang grup bakal terkenal, bakal maju kalau pasti didukung dengan agensinya sendiri, bukan? Jadi menurut saya JYP lebih memberikan perhatiannya kepada idol-idolnya dan gimana untuk lebih melihat kerja-kerja staff-staffnya sendiri. Jadi itu harapan JYP stan ya. Untuk kalian JYP stan yang melihat ini, harapan kalian apa? Kalian komen di bawah ya. Dan begitulah akhirnya bincang-bincang saya bersama dengan salah satu JYP stan. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian, terlebih-lebih untuk para JYP stan. Dan kalau ada rekomendasi untuk konten selanjutnya bisa juga di komen. Baik, sekian dari kita. See you di konten selanjutnya. Bye bye. Bye bye.